itu tuh gimana ya kita bilang ya? Itu ada bukti-buktinya di luar. Bukti-buktinya kita punya. ada kok, kita punya. Mutasi kita punya semua. Bukan seperti itu, Iya. kayak gitu. Nggak punya ini. Nggak punya. Jadi perlu kita tegaskan, ya Loli ini nggak punya rekening. Jadi justru kita ini dititipkan, klien kita dititipkan, dan kemudian itu pun sudah Kembalikan disalurkan ke yang tertuju, bukan malah dipinjamkan kayak gitu. Ini cuma dititipkan kayak gitu. Tapi yaitu hal-hal yang dipitiri dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta, nah itu kacau tuh. Makanya kita tantang lah, kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain, kami persilahkan bawa bukti-buktimu selengkap mungkin. Yep. Kalau enggak ya itu anggap aja isu, ya udah pasti isu tidak benar lah. Yep. Dan nanti kita pun akan buktikan kayak gitu. Boleh gue tambahin ya. Jadi kalau yang buat transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi, nanti kita buktiin lewat mutasi aja seperti itu. Oke? Karena sistem nggak bisa diganggu, itu nggak bisa digoyangkan sama orang-orang, nggak bisa. Jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu. Maksudnya Bapak pinjaman atau Nggak pinjaman, di situ jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke Loli seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitnah-fitnah di luar sana yang memang memfitnah cuman ada bukti di awal, kan belum ada di akhirnya. Jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan. Jadi dilihat dari awal ke belakangnya, sampai belakang kita ikutin ke belakangnya. Gitu, itu baru namanya finish. Kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses di situ. Kayak gitu. Tapi dengan total yang sama langsung diserahin semua kalau Bisa diklarifikasi. Iya, Mbak. Ya, Mas. Jadi gini, memang kan Loli itu di UK nggak ada rekening karena memang dia masih di bawah umur kan. Kalau mau bikin rekening pun bisa. Jadi mungkin hasil endorse ini dititipkan dulu ke Mas Fadil, tapi sudah diserahkan lagi kembali ke Loli. Ya, silakan klarifikasi ke Loli. Jadi ya, jadi gini aja. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau tahu tentang itu, silakan klarifikasi ke Loli karena gue nggak mau ngebaik-baikin diri gue di sini atau membenar-benarkan diri gue. Jadi kalian tanya aja langsung ke Loli seperti itu. karena itu kan kamu dari dibilang numpang hidup sama Loli. Nah itu dia. Karena kan ya kita nggak mikirin itulah, mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama Loli itu is okay. Nggak peduli, yang penting kenyataannya, kefaktaannya gue hidup di sini dari orang tua gue seperti itu. nominalnya berapa tadi? Nanti kita cek di mutasi rekening ya. Biar Tapi lebih- gini, simpelnya yang tahu dua hal ini kan antara Mas Fadil dengan Loli. Orang yang di luar sana, kok dia lebih tahu? Makanya kita bilang klarifikasi ke Loli sendiri nanti. Dan itu kita persilahkan. Bahkan kalau Bebas. mereka mau upaya hukum pun untuk itu, kami persilahkan juga. Iya. Karena Loli sendiri memang sudah menerima itu, dan Loli nanti klarifikasi dari rekan media. Itu dipersilakan. Ada pertanyaan lain lagi dari? Ada yang mau nanya lagi, Kak? Ada lagi? Oh ya. Dengerin medianya ya Pak. Ya, saya Abdul dari networkradio.com. Oke. Ada mempertegas lagi bahwa hubungan Fadel dan Loli sempat putus kan, memang masih pacaran kan. Terus upaya hukumnya akan segera dilakukan kapan gitu? Ya. Jadi kalau yang pertama ya, yang kalau upaya hukum nanti kita rembukin lagi. Tapi dengan keluarga, dengan abang-abang di sini kuasa hukum kita. Kalau buat putus, kalian di prank semua sama gua. Itu yang membuat gua jadi lebih privasi lagi. Kalian gak bisa nyerang gua itu. Jangan adu ide sama gua, jangan adu otak sama gua karena gua content creator di sini. Jadi kalau misalnya putus, itu prank buat gua. Hahaha, buat kalian. Seperti itu aja. Oh iya, tadi ada lagi ya? Gua tetap pacaran sama Loli. Artinya isu semua itu nggak benar ya? Enggak benar, enggak. Isu hamil kah? Enggak ada. Enggak ada yang benar. Mungkin ada rekan lagi. Ada rekan lain? Itu tunggu tanya dia. Dari tadi mau nanya.
Ya, perkenalkan nama saya Sim dari mediaisui.id. Oke. Padahal mau nanya, ini kan di beberapa media sosial itu banyak yang menunjukkan bukti-bukti ya, bukti-bukti mau dari gambar-gambar, misalkan loli dalam keadaan mengandung, terus juga ada beredar juga rekaman-rekaman suara loli teriak-teriak di apartemen, sampai ada yang kayak bikin petisi untuk warga-warga yang di apartemen itu sampai mau mengusir loli katanya, karena disebutnya tuh kayak ganggu dan setiap malam teriak-teriak atau ya membuat gaduh lah gitu istilahnya. Gue tahu itu. Nah, itu dari Fadel sendiri gimana tanggapannya Fadel? Itu ada banyak, dan itu sempat viral juga di media sosial, sampai katanya teriak-teriak, katanya loli sampai mau dipetisi diusir dari apartemen tempat tinggal yang sekarang gitu. Itu gimana? Terima kasih. Jadi menjawab terkait itu kan simple ya. Balik lagi ke prinsip tadi, siapa yang tuduh, dibuktikan aja. Bila perlu dilakukan upaya hukum, karena terbuka akses untuk itu. Dan loli sendiri sampai sekarang nyaman-nyaman aja kok dengan Mas Fadel. Jadi kalau tuduhan-tuduhan kayak gitu, kemudian ibarat kata ya bukti-buktinya dipelintir-pelintirin, makanya kita tantang. Kalau memang isu itu diduga ada kekerasan, kemudian soal kehamilan tadi, punya bukti, lakukanlah upaya hukum. Simple, sesimpel itu. Jadi faktanya tidak sesuai dengan itu, kita berani tegaskan bahwa tidak sesuai dengan itu. Dan jika teman-teman yang menuduhkan tadi, misalkan ada tuduhan kehamilan, kemudian ada tuduhan mengenai kekerasan, upaya hukum ada kok, silakan lakukan. Jangan berkoar-koar dengan pelintir-pelintirin hal-hal yang seolah-olah jadi bukti kayak gitu. Lalu seperti apa faktanya itu yang rekamannya itu seperti apa? Fakta apa nih? Fakta yang mana tadi? Rekaman yang teriak-teriak loli di apartemennya. Oh, kalau yang teriak-teriak itu sempet ada keributan ya, gua sama dia ada pertikaian di sosial media, di AP sama dia. Nah itu pribadi gua lah ya, itu pribadi gua. Jadi bisa tanyakan aja langsung ke loli. Itu hubungan percintaan. Iya, itu hubungan percintaan gua itu. Sempet makanya ada teriak-teriak itu, mungkin ya seperti itulah masalah anak muda. Iya, anak muda. Tidak ada kekerasan ya. Pokoknya intinya gini. Kalau gue buat kekerasan sama loli, nggak bakal nyaman sama gue. Intinya gitu aja. Berarti Fadel membenarkan kalau loli sempat berantem sama Fadel? Iya, memang teriak. Memang dia ada teriak di apartemen itu memang ada. Karena di sini kan juga ada yang ngurus abang gue sendiri, dan itu dari pihak apartemen juga udah ngecek ke abang gue sendiri kalau misalnya ada yang teriak-teriak dari loli, dan kita udah tegur itu. Dan udah konfirmasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang di VN atau apa itu dari di UK, jadi jangan dibawa-bawa. Jadi jangan disangkut pautin sama yang sekarang. Iya, jadi karena ada seseorang yang diputar-putar gak dikasih tahu tanggalnya di sini. Ya, nak. Oke, dari pihak apartemennya sendiri penyelesaiannya seperti apa Fadel? Maksudnya masih di sana kok. Sudah klarifikasi atau emang udah kelar atau masalah? Sudah clear. Karena udah nggak ada keributan lagi dan gue juga udah aman-aman aja, jadi nggak ada. Jadi udah clear. Dari abang gue ada yang ngurus semua, aman, terkendali kalau dari abang gue yang ngurus, seperti itu. Sama saya tambahin lagi ya. Yaitu tadi kita tantang kalau memang teman-teman yang balik lagi, kami di sini akan betul-betul menegaskan bahwa yang nuduh enggak, silakan lakukan upaya hukum kalau memang itu dirasa benar. Bawa bukti-buktinya, mau setinggi apapun bawa. Mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap gratis. Rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rafis, More Artis dan Selebritis, bukan gosip tapi fakta.